Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febriani. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Inquiry Based Learning atau IBL. Nah, jadi next. Pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sangat erat yang sangat penting karena dengan mempelajari kimia maka siswa dilatih untuk berpikir secara sistematis dan secara logis. Nah, akan tetapi dalam prakteknya pembelajaran kimia banyak mengalami beberapa masalah, seperti yang pertama pemberian materi yang kurang mendalam, terus yang kedua guru kurang mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi siswa, terus juga kurangnya peningkatan pendidikan karakter, serta terdapat beberapa konsep yang salah diajarkan kepada siswa. Apabila misalkan contoh kesalahan konsep ini terus dilakukan secara berulang, maka tentu peserta didik atau siswa yang akan merasakan kerugiannya. Nah, untuk itu perlu adanya suatu inovasi pembelajaran dari proses belajar mengajar konvensional dengan serah terima materi oleh guru ke siswa dengan beberapa metode seperti IBL ini atau Inquiry Based Learning. Nah, Inquiry Based Learning berpokok pada inquiry yang dalam bahasa Inggris artinya yaitu pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Sehingga jika kita simpulkan inquiry based learning adalah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Nah, next. Lalu terdapat beberapa prinsip dalam inquiry based learning. Secara umum terdapat 4 prinsip dalam metode pembelajaran ini. Yang pertama yaitu prinsip interaksi. Mengapa dikatakan prinsip interaksi? Karena dengan penerapan model pembelajaran ini adanya interaksi, baik itu siswa antar siswa, siswa dengan guru, ataupun siswa dengan lingkungan sekitar. Sehingga guru bukanlah sebagai sumber belajar tetapi sebagai fasilitator siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan penerapan model belajar ini maka siswa akan dilatih secara 100% potensi otaknya akan dilatih untuk berpikir tingkat tinggi sehingga mereka dapat membuat konsep sendiri dalam beberapa permasalahan tertentu yang akan diangkat. Terus yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Nah, dalam prinsip bertanya ini juga sangat penting karena siswa dapat karena dengan prinsip bertanya ini adanya proses tanya jawab antara siswa ataupun guru, dengan guru bertanya kepada siswa. Lalu yang keempat yaitu prinsip keterbukaan. Nah, dengan prinsip ini maka memungkinkan tersedianya berbagai hipotesis yang perlu dibuktikan kebenarannya. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model inquiry based learning. Nah, ini penting karena dengan mengetahui langkah-langkah metode tersebut kita dapat menerapkan metode inquiry based learning ini di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini penting karena langkah awal untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang atraktif sehingga siswa terbangun motivasinya untuk belajar dan serta kemauan dan kemampuan untuk belajar. Tanpa itu maka siswa tidak akan semangat dalam belajar. Terus yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, dalam langkah ini siswa akan didorong ke dalam sebuah teka-teki sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat, sehingga dengan itulah mereka akan mencari jawaban untuk melatih proses berpikirnya. Terus yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Nah, dalam mengajukan hipotesis atau dugaan sementara, siswa dituntut untuk mencari
mencari kebenaran yang akan dibuktikan dari permasalahan itu akan dibuktikan untuk mendapatkan kebenarannya. Next. Lalu yang keempat, mengumpulkan data. Nah, pada tahap ini siswa akan mengumpulkan data, jadi data fakta yang ada di lingkungan akan dikumpulkan dan dibuktikan kebenarannya. Terus yang kelima, menguji hipotesis. Nah, dalam tahap ini siswa bukan hanya mengumpulkan fakta tapi juga memilah apakah sesuai dengan topik yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, ataupun permasalahan yang ingin didapat jawabannya, sehingga masuk ke langkah keenam, yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, ini merupakan tahap terakhir karena dengan merumuskan kesimpulan maka terjawab sudah permasalahan yang dibahas dalam proses belajar mengajar tersebut. Next, selanjutnya yaitu dalam penerapan inquiry based learning tentu ada kelebihan ataupun kekurangan dalam proses penerapannya. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan sih. Kelebihannya yaitu membentuk dan mengembangkan self konsep sehingga siswa dapat membangun konsepnya sendiri sesuai dengan sesuai dengan proses belajar mengajar. Terus menggunakan ingatan dan transfer pada situasi belajar yang baru, siswa bekerja dan atas inisiatif sendiri dan lain sebagainya. Lalu kelemahannya itu harus ada kesiapan mental, karena jika siswa tidak siap dalam proses belajar ini maka proses belajar tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Terus juga perlu adanya proses penyesuaian dan adaptasi. Ini penting juga karena siswa terbiasa berada dalam proses belajar mengajar konvensional di mana mereka hanya menerima apa yang guru sampaikan. Lalu metode IBL kurang berhasil jika pada kelas besar, karena jika pada kelas yang cukup besar keadaan itu tidak akan kondusif dan lain sebagainya. Next. Sehingga dari penjelasan saya terkait inquiry based learning dapat kita simpulkan bahwa inquiry based learning merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam proses belajar mengajar agar siswa tertarik untuk belajar lebih semangat lagi. Lalu juga siswa dapat dilatih dengan proses bertanya, terus problem solving ataupun berpikir kritis itu sendiri yang telah saya jelaskan, dan dapat dibahas juga kesimpulan dari penjelasan saya tentang inquiry based learning. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan di kolom komentar WhatsApp grup. Maka saya akan memilih 3 pertanyaan yang akan saya bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.